Selamat ketemu kembali bersama saya Pak Sitorus, Salam Matematika. Saat ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Topik dari kelas 8 semester 1. Mari lihat di sini ada dua contoh yang saya berikan mengenai barisan aritmatika. Ini lihat polanya. Ini sama-sama di tambah 3 ya, tambah 3 teratur dia, tambah 3. Ini kurang 2 ya, itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada sederetan bilangan dengan pola yang teratur, misalnya sama-sama ditambah bilangan tetap, ini kan tambah bilangan tetap, ini tambah 3, atau sama-sama dikurang dengan bilangan tetap seperti ini, maka namanya barisan aritmatika. Hafal ya. Nah, sekarang kalau dia barisan aritmatika, maka bilangan pertama ini dinamakan A. Jadi barisan pertama ini A-nya 2. Ini contoh kedua, ini A-nya 10. Nah, sekarang bedanya, ini bedanya tadi 3. Ini 2 ke 5 kan tambah 3. Ini tambah 3. Ini tambah 3. Ini namanya bedanya. Ini kurang 2 atau 8 kurang 10 ya. Ini kurang 2. Kurang 2 itu diperoleh dari 6 kurang 8. Kurang 2 dan seterusnya. Itu namanya beda. Ya, jadi istilah-istilah itu harus dihafal. Ini tadi A, ini angka-angka yang sama ini namanya B, beda. Ini B ya. Supaya dihafal. Nah, sekarang kita cari rumus suku Kn, menentukan rumus suku Kn dari barisan aritmatika. Ini rumus umumnya. Kita ambil satu contoh, 3, 5, 7, 9. Ini bedanya 2. Ini 2. Ini 2 tambah 2 ini. Jadi bedanya 2. Nah, sekarang kita akan cari polanya dulu ya. Ini 3, ini 5, ini 7, ini 9, ini 11. Kita mulai dari 5. 5 itu kan bisa ditulis 3 tambah 2. 2 itu bisa ditulis 1 kali 2. 7 itu bisa ditulis 3 tambah 4 atau 3 tambah 2 kali 2. 9 itu bisa ditulis 3 tambah 6 atau 3 kali 2 ya. 3 tambah 3 kali 2. 11 itu bisa ditulis 3 tambah 8 atau 3 tambah 4 kali 2. Berarti 3 ini pun bisa ditulis 3 tambah 0 kali 2. Hasilnya 3 ya. Nah, sekarang kenapa kita buat ini? Supaya nampak polanya. 3 ini tadi kan A. Tetap dia 3. Jadi bisa ditulis rumusnya di sini A. 3 ini kan A tadi. Jadi bisa ditulis A tambah. Nah, sekarang yang sama lagi cari. Ini yang sama 2. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. 2 itu kan bedanya. Berarti di belakang bisa ditulis B. Nah, sekarang yang warna merah ini, suku pertama ini 0. Ini suku kedua, ini angka 1. Suku ketiga, ini angka 2. Suku keempat, ini angka 3. Suku kelima, ini angka 4. Berarti selalu berkurang 1. Berarti N-nya itu selalu berkurang 1. Ya. Suku pertama ini 0. Suku kedua ini 1 kan, N-nya kan ini 2. Ternyata di sini 1. Jadi N-nya itu selalu berkurang 1. Ini N-nya 3, suku ketiga. Ini 2. Berarti N-nya selalu berkurang 1. Ini N-nya 4, suku keempat. Ini 3 kan? Berarti ini bisa ditulis buka kurung N kurang 1. Inilah rumus mencari suku Kn pada barisan aritmatika. Nah, kita buat keterangan A ini adalah suku awal atau suku pertama, B ini adalah beda,
Cara mencari bedanya tadi U2 kurang U1 itu sama dengan U3 kurang U2 dan seterusnya. UN adalah suku KN. Ini harus dihafal pada barisan aritmatika. Kita lanjut. Kalau dijumlahkan barisan aritmatika tadi, misalnya 2, 5, 8, 11, 14 dijumlahkan semua, ini namanya deret. Deret aritmatika. Kenapa dia deret aritmatika? Karena ini kan tambah-tambah 3 ya. Teratur dia. Jadi kalau dijumlahkan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya, namanya deret ya. Nah, kita lihatlah cara mencari rumus daripada deret aritmatika, mencari hasilnya ya. Hasilnya itu lambangnya SN. Kita lihat SN itu adalah hasil jumlahnya. Hasil jumlah suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya sampai suku terakhir. Dan bisa juga SN itu ditulis dari belakang, suku terakhir tambah suku terakhir dikurang 1 tambah sampai suku pertama, samanya itu ya. Ini lihat nih contohnya ini. SN itu adalah jumlah dari suku pertama 2, 3, ini suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 3 dan seterusnya. Bisa juga ditulis SN itu dari belakang 10 tambah 9 tambah 8 tambah 1 sampai angka 1. Nah, kalau kita jumlahkan ini ke bawah, 1 tambah 10, 11. 2 tambah 9, 11. 3 tambah 8, 11. Semua 11. Berarti SN itu, ini SN tambah SN, 2 SN. Berarti ini nanti yang sebelah kiri ini adalah N kali 11. Kalau ini ada 10 angka, berarti 10 kali 11. Ini ada 10 angka ini kan? Ini ada 10 angka. Berarti bisa ditulis 10 kali 11. Nah, kembali ke sini. Ini tadi kalau dijumlahkan A tambah UN. Ini kalau dijumlahkan A tambah UN. Karena ini kan mati. Tambah dan seterusnya. Ini pun kalau dijumlahkan ini A tambah UN. Ini mati kan. Ini hasilnya. Ini tambah ini hasilnya. Jadi sama semua, lihat. A tambah UN, A tambah UN, A tambah UN dan seterusnya. A tambah UN. Sebanyak N kali. Sebanyak N kali. Jadi ini bisa ditulis 2SN sama dengan N kali A tambah UN. Karena ini sebanyak N tadi. N kali A tambah UN. Sehingga SN-nya sama dengan setengah N. Ini sama-sama bagi 2 semua. Ruas kiri dan ruas kanan. Maka hasilnya setengah N kali A tambah UN. Inilah rumus mencari jumlah dari deret aritmatika. Nah, kalau UN ini dirombak, ini kan rumusnya tadi A tambah N kurang 1. Ini. Maka rumus ini bisa berubah jadi ini A tambah A 2A. Ini tetap kemari. Berarti rumus yang kedua adalah setengah N kali 2A tambah N kurang 1. Ini dipakai kalau suku terakhir diketahui. Ini dipakai kalau suku terakhir tidak diketahui. Nanti di catatanmu kamu tulis A itu adalah bilangan awal atau bilangan pertama, B itu adalah beda, UN itu adalah suku KN ya. Rumus ini dihafal dan juga yang di sini. Mari kita lihat contoh soal. Ini contoh soal. Perhatikan. Diketahui barisan aritmatika dengan UN sama dengan 4N kurang 9. Tentukan barisan tersebut. Gampang kali. Ini perhatikan. U1, N-nya diganti 1. Berarti ini pun diganti 1. Lihat nih. U1, 4 kali 1. 4N kan 4 kali N. N-nya 1. Berarti ganti 4 kali 1 kurang 9. Sama dengan 4 kurang 9. Sama dengan negatif 5. U2, 4 kali 2 kurang 9. Sama dengan 8 kurang 9 sama dengan negatif 1. U3, N-nya 3. Berarti 4 kali 3. Ini N-nya 3 kan? 4 kali 3 kurang 9. 12 kurang 9 sama dengan 3. Nanti kamu lanjutkan U4, U5. Sehingga nanti bisa terbentuk barisannya. Negatif 5, ini. Negatif 1, ini. 3, ini. Dan seterusnya nanti kalau lanjutkan 2 lagi. Hasil dari yang di bawah ini. Contoh 2. Ini contoh 2. Perhatikan.
Diketahui 3 suku pertama. 3 suku pertama maksudnya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, itu maksudnya ini. Berurut dari suku pertama ya. Ini barisannya aritmatika. Adalah 2x tambah 1, x tambah 2, dan 2x kurang 3. Ini ada 3 suku kan. Tentukan suku ke-15, itu pertanyaannya. Kita tulis dulu suku pertama ini, suku kedua ini, suku ketiga ini, dan seterusnya. Nah ini dia barisannya. Tentu harus tahu kita berapa x-nya ini, supaya tahu nanti barisannya. Mencari x-nya berarti harus kita bentuk persamaan. Persamaan itu ciri-cirinya harus ada tanda sama dengan. Berarti supaya ada tanda sama dengan, berarti ini dikurang ini, kan bedanya kan harus sama. Ini kurang ini, atau U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Ini dia. X tambah 2 kurang 2x tambah 1 ini harus sama itu dengan 2x kurang 3 kurang x tambah 2 ini. Nah sekarang ini kurungnya dihilangkan. Ini yang 1 ya. 1 kali x ini 1 kali 2 ini. Ini negatif 1. Negatif 1 kali 2x ini negatif 1 kali 1 negatif 1 ya. Ini 1 kali 2x 2x. 1 kali negatif 3 negatif 3. Ini negatif 1. Negatif 1 kali x negatif x. Negatif 1 kali 2 negatif 2. Nah ketika kumpulkan yang sejenis, ini kalau disatukan negatif x. Ini 2 dengan negatif 1 positif 1. 2x kurang x, x. Min 3 kurang 2 min 5. Ini x, negatif x-nya lemparkan ke kanan, sehingga x-nya ini jadi 2x lah ini nanti kan. Ini kan kalau dilempar ke sebelah kanan kan jadi tambah dia. X tambah x. Makanya ini ya. Ini negatif 5 lempar ke sini berarti 1 tambah 5. Sehingga ini menjadi 6. Sehingga x-nya menjadi 3. Ya, tahu dari mana ini kan? Sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2 ini. Bagi 2 ini. Jadi barisannya adalah x-nya kan udah dapat 3. Masukkan kemari. 2 kali 3 6 tambah 1 7. X-nya udah dapat. Masukkan kemari lagi. 3 tambah 2 5. Masukkan ini juga kemari. 2 kali 3 6 kurang 3 3. Sehingga barisannya adalah 7 5 3. A-nya 7, B-nya negatif 2. Ini kan 5 kurang 7 kan negatif 2. Ya. Sehingga suku ke-15-nya tinggal masukkan ke rumus tadi. UN nih. UN sama dengan A tambah N kurang 1. A-nya tadi dapat 7. N-nya 15. Kurang 1 kali B. B negatif 2. Dan seterusnya. Ini kerjai dulu. Maka dijumlahkan hasilnya negatif 11. Untuk soal nomor 3. Ini lihat nih. Diketahui barisan aritmatika. Suku pertama 14. Ini A. Suku ke-8 49. Yang ditanya berapakah suku ke-20? Kita tulis dulu ya rumusnya. Ini aritmatika. Jadi rumusnya harus ditulis dulu. Nah sekarang UN diketahui U8 ganti jadi 8. Berarti A-nya ganti 14. N-nya jadi 8. 8 kurang 1 kan 7. Ini tetap B ya. Nah sekarang ini 49. Karena U8 kan diketahui 49. 14 tambah 7B. Nah ini lempar ke kiri jadi 35 dia. Sama-sama dikurang 14 lah ini. Kurang 14 tinggal ini. Ini kurang 14 tinggal ini. Sama-sama bagi 7. Ini bagi 7 dapat ini. Bagi 7 dapat 5. Maka suku ke-20 adalah U20 sama dengan. Masukkan ke sini. Hanya 14 tadi ya. 14 ini. Tambah. N-nya 20. 20 kurang 1 19. Kali 5 nanti lanjutkan lain. Oke, soal nanti kamu lanjutkan di catatanmu hasilnya. Untuk berikutnya kita lihat contoh keempat. Nih lihat nih. Ini menarik ini. Diketahui suatu barisan aritmatika suku ke-6 41. Suku ke-9 50. Tentukan suku ke-15. Karena ini barisan aritmatika, maka rumus suku ke-n ditulis dulu. Nih. Lalu kita tulislah suku ke-6. Berarti U6. Ini enggak nampak ya U-nya. U6 sama dengan A tambah N kurang 1. 6 kurang 1 5. Makanya 5 ini ya. Dimasukkan kemarin ya. 5B.
U6 tadi diketahui 41 ini. Ganti jadi 41. Ini tetap karena nggak bisa dirombak. Nah sekarang ini merupakan persamaan 1. Nggak bisa dicari A-nya karena ini 2 variabel. Harus dicari dulu persamaan yang kedua. Di sini ada suku ke-9. 50. Kita masukkanlah kemari. U9. Nih. A tambah 9 kurang 1, 8. Pas ini ya. U9 diketahui 50, ganti jadi 50 dia. A tambah 8B, ini persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 disatukan ini. Dikurangkan ke bawah, ini mati. Ya, 8B kurang 5B, 3B. 50 kurang 41, 9. B-nya 3. Kalau dapat B-nya, mencari A-nya, ya masukkan. Bisa ke sini, bisa ke sini. Ke sini aja lah dimasukkannya. Kita tulis dulu ini, 41 sama dengan A tambah 5B. 41 sama dengan A tambah 5 kali B, 5 kali 3. 15, 41 sama dengan A tambah 15, maka A sama dengan 26. Jadi A-nya 26, B-nya 3, sehingga sudah bisa dimasukkan kemari suku ke 15. Nanti kamu lanjutkan. U15 sama dengan A, ini masukkan nanti 26. Tambah N-nya ini 15. 15 kurang 1 nanti 14 ya. B-nya ini 3. Tinggal masukkan aja. Nanti kau lanjutkan 4 baris lagi ini ke bawah, maka dapatlah hasilnya. Nomor terakhir. Ini dari nomor terakhir. Atau ada 2 lagi kayak. Ini nomor masih nomor 4 ini ya. Diketahui dari aritmatika mempunyai suku pertama 11, ala ini kan. Dan bedanya 4. Jumlah 16 suku pertama. Mengenai jumlah ini, jumlah 16 suku pertama. Kita tulis dulu ya. Suku pertama 11 tulis. Bedanya 4, berarti suku kedua 15. Suku ketiga tambah 4 lagi, 19. Suku keempat tambah 4 lagi, 23. Yang ditanya jumlah 16 suku pertama. Artinya suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat dijumlahkan sampai suku ke-16 berapa. Berarti ini deret ya. Jadi A-nya 11, B-nya 4 tadi ya. Nah, masukkanlah ke rumus. Ini tadi rumusnya. Nih dihafal. Masukkan S16 karena 16 suku tadi semua. S16 setengah kali N-nya 16. Salah ini 16. Ini 16 ya. Saya bagusi dulu. Ya. Ini setengah kali 16, 8. Ini setengah kali 16, 8 ya. Kemudian ini 2 kali 11, A-nya kan 11 tadi ya. Tambah N-nya 16 ya, kurang 1 kali 4. 4-nya ini kan beda. Jadi setengah kali 16, 8. Ini 2 kali 11, 22. 16 kurang 1, 15. Ini 4 kalikannya. Nanti ini dulu kerjakan 15 kali 4, 60. Ini tetap tambah, ini 22, tetap 8 di sini. Nanti kau teruskanlah sampai dapat hasilnya. Oke. Ini tadi 16 ya, ingat ya, ini 16. Karena harus sama dengan ini. Karena ini N ya. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir. Nah, ini yang menarik nih, yang sering di ujian. Jumlah bilangan kelipatan 12 antara 200 dan 450 adalah. Kita tulis dulu. Bilangannya yang kelipatan 12, tapi antara 200 dan 450. Berarti harus kita dapat dulu bilangan pertama yang habis dibagi 12 lah. Yang habis dibagi 12 di atas 200 ya, berarti 204. Kalau 200 dibagi 12 nggak habis, berarti ini nggak ikut. 201 bagi 12 nggak habis, berarti 201 nggak ikut. Berarti yang ikut adalah 204. Kemudian tambah 12, 216, tambah 12, seterusnya. Nah sekarang suku terakhir pun harus dapat. Suku terakhir itu harus nggak boleh lewat dari 450. Kita bagi dulu ya, 450 bagi 12,
Kalau kamu ambil buram, nggak habis ini dibagi. Berarti yang harus dibagi adalah 444. Ini yang paling tinggi. Berarti inilah bilangannya. Jadi mau kita jumlahkan lah. 204 tambah 216 tambah 228 tambah 240 tambah sampai terus sampai 444. Kalau kita jumlahkan ini seperti biasa, 204 tambah 216 berarti 420. Tambah lagi kemari 648, tambah lagi kemari. Ini lama kali. Kita cukup pakai rumus ini aja, SN. Ya, ini tadi rumusnya. SN sama dengan setengah kali N kali A tambah UN. Nah, sekarang harus tahu kita N-nya dulu. Harus tahu kita N ini. Mencari N ini gampang karena UN-nya udah diketahui suku terakhir. Nah, ini dia mencari N. UN-nya kan udah ketahui yang 444 ini tadi ya. Jadi 444 sama dengan A-nya 204. N-nya tetap dulu karena ini mau dicari. Kurang 1 kali beda 12. Terus ini dikerjai seperti biasa, dapatlah N-nya 21. Kalau sudah dapat N-nya 21, tinggal masukkan aja ke rumus ini. SN sama dengan S21 sama dengan setengah kali 21 kali A-nya masukkan, UN-nya masukkan. Ini dikerjai ini dikalikan ini. Lalu ini dicoret, dapat ini, kalikan dengan 21. Ini udah mati tadi ya. Kalikan dengan 21, hasilnya ini. Begitulah cara mencari deretnya. Demikian pelajaran kita hari ini. Banyak berlatih, pasti bisa. Salam matematika dari Pak Sturus.